Saya Hasna Khaldana Diva dengan NIM 0603523902. Saya Nida Auliana Sumafuzo dengan NIM 0603523061. Nama saya Ratu Magenta dengan NIM 0603523067. Nama saya Sylvia Febrianti dengan NIM 0603523078. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaira Inas dengan NIM 0603523086. Cicero hidup pada 3 Januari 106 sebelum Masehi di Erpinum, Romawi, Lazio, Italia. Cicero merupakan tokoh besar mazhab filsafat Stoa. Kemudian Cicero adalah filsuf orator yang memiliki keterampilan handal dalam retorika, pengacara, penulis, dan negarawan Romawi kuno yang umumnya dianggap sebagai ahli pidato Latin dan ahli gaya prosa. Pemikirannya ini banyak dirujuk dalam pemikiran hukum dan tata negara serta pemikiran filsafat lainnya. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan mengenai skeptisisme. Istilah skeptisisme berasal dari bahasa Yunani yaitu skeptomai, yang dimana secara harafiah berarti saya pikirkan dengan seksama atau saya lihat dengan teliti. Dengan kata lain, skeptisisme adalah paham yang memandang sesuatu selalu tidak pasti, sebab lebih mengedepankan sikap meragukan dan sikap mencurigakan. Sikap skeptis merupakan pendirian yang digunakan dalam melihat dan memuji epistemologi atau filsafat pengetahuan dengan menyaksikan kenyataan kebenaran yang ketahui baik ciri-cirinya maupun eksistensi pengetahuannya. Aliran filsafat skeptisisme terbagi atas dua macam. Bagian yang paling dianggap penting, yakni skeptisisme menyeluruh dan skeptisisme sebagian. Yang pertama ada skeptisisme menyeluruh. Skeptisisme menyeluruh juga terbagi menjadi dua, yaitu skeptisisme menyeluruh kognitif yang dimana merupakan bagian dari aliran skeptisisme yang menolak segala bentuk pengetahuan dan pengertian pengetahuan. Yang kedua ada skeptisisme menyeluruh nyata, yaitu bentuk skeptisisme ini memiliki pemahaman penolakan terhadap kemungkinan untuk mengetahui kebenaran dan juga menolak hakikat kebenaran tersebut. Yang kedua ada skeptisisme sebagian atau parsial. Skeptisisme bentuk ini juga terbagi menjadi dua, yaitu skeptisisme parsial eksperimen, yakni merupakan bagian dari skeptisisme yang berkaitan erat dengan dasar ilmu eksperimen. Maka bentuk dari keraguan-raguan terdapat pada dasar ilmu, di mana wujud dari keraguan-raguan itu diterjemahkan dalam bentuk prediksi. Kedua, ada skeptisisme parsial moral. Sebab-sebab penting yang mendasari perbedaan pendidikan dan pandangan terhadap moral terdapat dalam ajaran yang diperoleh dari agama maupun di luar agama, yang dipelajari hampir sebagian besar orang. Bagian dasar dari keraguan-raguan skeptisisme bentuk ini adalah keraguan-raguan yang diperhadapkan pada agama, atau lebih spesifikasi ialah keraguan-raguan pada makna dan kepentingannya. Adapun berbagai tokoh pemikiran skeptisisme yang dikenal sebagai berikut. Yang pertama ada Piron pada tahun 360 hingga 270 sebelum Masehi. Piron adalah seorang filsuf dan pelukis yang berasal dari Elis, Laut Ionia, dan di mana Piron hidup pada era klasik Yunani, di mana semenjak saat itu hingga sekarang Piron diketahui sebagai seorang atau filsuf pertama aliran skeptisisme. Pokok ajarannya adalah bagaimana cara manusia agar dapat hidup berbahagia. Piron berupaya menerangi bahwa sebagian besar manusia itu hidupnya tidak bahagia, sehingga sukar sekali manusia mencapai kebijaksanaan. Yang tokoh yang kedua ada Michel de Montaigne pada tahun 1533 hingga 1592 Masehi.
Michel de Montaigne merupakan salah satu seorang filsuf yang paling signifikan dalam masa Renaissance Prancis dengan memperkenalkan metode esai sebagai genre sastra. Setiap karya-karyanya terkenal keunikannya karena menggabungkan anekdot, kasual, dan autobiografi dengan wawasan intelektual serius. Michel de Montaigne lahir di Prancis, tepatnya pada 28 Februari 1533 dan mengembuskan napas terakhirnya pada 13 September 1592. Marcus Aurelius lahir pada 26 April 121 Masehi di kota Roma. Meski Marcus Aurelius tidak populer lewat strategi perangnya saat memimpin Romawi, tetapi ia dikenal sebagai kaisar filsuf karena sifat kontemplatif dan pemerintahannya didorong oleh akal. Kumpulan pemikirannya telah diterbitkan dalam sebuah karya berjudul The Meditations. Berdasarkan kepercayaannya yang tabah, karya itu berisi catatan hidupnya. Pada tahun 2002, bukunya yang berisi 12 volume bahkan menjadi buku yang paling banyak dibaca di dunia. Dia adalah salah satu filsuf penerus filsafat Stoik yang paling dikenal. Epikuros lahir pada tahun 341 sebelum Masehi dan meninggal pada tahun 270 sebelum Masehi. Adalah seorang filsuf Yunani kuno yang mendirikan sebuah mazhab filsafat dan disebut Epikureanisme. Ia lahir di Pulau Samos di Yunani dari orang tua yang berasal dari Athena. Pemikirannya dipengaruhi oleh Demokritos, Aristoteles, dan beberapa oleh para filsuf beraliran sinisisme. Epikuros menentang aliran Platonisme yang populer pada masanya dan ia juga mendirikan sekolahnya sendiri yang ideologi kebun di Athena. Sebagai seorang penulis, ia telah menulis banyak sekali karyanya, tetapi sebagian besar sudah hilang karena ditelan oleh zaman. Yang tersisa kini hanya ada 3 surat yang ditulis olehnya, yaitu surat kepada Menikeus, Pitokles, dan Herodotos. Dan ada 2 rangkaian kutipan, yaitu ajaran pokok dan pepatah Vatikan. Ditambah dengan beberapa penggalan dan kutipan tulisannya yang lain. Ajarannya dicatat dengan baik oleh penulis-penulis dari zaman lain, seperti penyair Romawi Lucretius dan seorang biografi Yunani yang bernama Diogenes Laertius. Epikuros beraliran empirisme seperti Aristoteles. Dalam kata lain, ia percaya bahwa indera adalah satu-satunya sumber pengetahuan yang dapat diandalkan di dunia. Dalam bidang fisika, ia mendukung gagasan materialisme seperti Demokritos. Epikuros mengajarkan bahwa alam semesta itu tidak terbatas dan abadi, dan semua materi terdiri dari partikel-partikel kecil tak terlihat yang disebut atom. Semua peristiwa di dunia dihasilkan oleh pergerakan atom-atom yang di ruangan kosong. Pemikiran Epikuros mengenai ini berbeda dengan Demokritos karena Epikuros juga mengajarkan mengenai penyimpangan atom. Atom-atom dapat menyimpang dari arah yang seharusnya dilalui, dan proses inilah yang menghasilkan kehendak bebas pada diri manusia. Pemikiran Epikuros telah menyebar luas pada zaman kuno, dan para penganut Epikureanisme bahkan mengagumi sosoknya sebagai guru besar, penyelamat, atau dewa. Namun, ajaran Epikuros sudah menuai kontroversial sedari awal, termasuk ketika ia diusir dari Mitile karena
telah membuat resah penduduknya. Epikureanisme sendiri mencapai puncak kejayaannya pada tahun terakhir Republik Romawi. Tetapi kemudian aliran ini mengalami kemunduran dan akhirnya kalah dengan mazhab Stoicisme yang merupakan saingannya. Epikureanisme mati pada zaman kuno akhir ketika kekristenan tengah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Ajarannya kembali dikenal pada abad ke-15 berkat penemuan naskah-naskah penting. Tetapi Epikureanisme baru dapat diterima pada abad ke-17 setelah Imam Katolik Prancis Pierre Gassendi membangkitkan kembali gagasan-gagasan yang terkandung di dalamnya. Epikureanisme kemudian memengaruhi gagasan berbagai tokoh penting pada abad pencerahan dan sesudahnya, seperti John Locke, Thomas Jefferson, dan Karl Marx. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.